Shalom, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu sukacita bagi saya untuk bisa kembali berjumpa dalam ibadah online pada pagi hari ini. Nah, tema firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini saya berikan tema mujizat dalam bersyukur. Tentu kita pasti punya banyak hal yang bisa kita syukuri di dalam hidup kita ini, yang terutama berkat-berkat dan penyertaan yang Tuhan kita sudah berikan. Sebelum kita masuk ke dalam renungan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kembali hamba dan jemaat-Mu yang mendengarkan secara online kembali menghadap kehadirat-Mu pada pagi hari yang indah ini, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi baru dan nafas hidup baru yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan merenungkan lebih jauh kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati, Engkau urapi hamba-Mu yang terbatas ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas. Kiranya Engkau juga berkenan mengurapi, memberkati hati dan pikiran jemaat-Mu yang mendengar, agar hati mereka menjadi lahan yang subur bagi benih-benih kebenaran firman-Mu, untuk ditabur, tumbuh dan berakar kuat dalam hidup kami semua, sehingga dapat menghasilkan buah-buah roh yang memperkenankan hati-Mu. Hidup kami menjadi hidup yang memperkenankan hati-Mu juga sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Markus 6 ayat 30 sampai dengan 44. Demikian bunyinya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali pada saat kita mengalami tekanan hidup yang berat, yang tentu saja mungkin sudah kita alami berkali-kali, kita berdoa kepada Tuhan agar kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita untuk menolong kita dan mengeluarkan kita dari semua pergumulan dan masalah kita. Dan tentu saja kita meyakini dan tahu bahwa Tuhan Allah kita itu besar dan berkuasa. Dan jikalau ia berkehendak, dia pasti dapat menolong dan membuat mujizat terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang adalah, seringkali kita pesimis. Apakah benar Tuhan akan menolong kita? Apakah benar Tuhan mau menjawab doa kita? Apalagi pada saat kita merasa bahwa kita sudah sering berdoa dan meminta, tetapi jawaban atas doa kita itu kok nggak kunjung-kunjung datang. Doa kita kok tidak dijawab juga setelah sekian lama kita berdoa.
Atau mungkin kita merasa bahwa kemampuan kita atau apa yang kita miliki itu sangat kurang dan terbatas, sehingga kita merasa bahwa Tuhan tidak bisa memakai kita untuk melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Ya, pada saat Musa pertama mau direkrut ya oleh Tuhan untuk pergi kepada Firaun, dia bilang bahwa saya tidak pandai berkata-kata, lidah saya ini sangat terbatas. Nah, saudara sekalian, tentu Tuhan dapat mengadakan mujizat di dalam keterbatasan kita. Di dalam Alkitab, kita bisa menemukan banyak sekali contoh di mana mujizat itu terjadi dalam keterbatasan yang ada. Namun kuncinya, saudara-saudara, atau syaratnya, itu ada dua hal yang harus terpenuhi. Yang pertama, kita harus taat. Ya, taat. Dan yang kedua, belajar bersyukur dalam segala sesuatu. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat contoh-contoh bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam hidup anak-anaknya yang taat dan setia bersyukur. Contoh yang pertama, Nabi Nuh. Kita semua tahu ya bahwa Nabi Nuh ditugaskan Tuhan untuk membangun bahtera yang sangat besar. Nabi Nuh membangun bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan itu dengan jumlah orang atau tenaga kerja yang sangat-sangat terbatas kalau kita lihat dari segi human resource-nya. Sebenarnya sangat tidak ideal atau mencukupi karena hanya dirinya bersama keluarganya yang membangun bahtera tersebut. Nabi Nuh sendiri, istrinya, ketiga orang anaknya laki-laki dan ketiga orang mantunya. Walaupun demikian, bahtera besar itu pun pada akhirnya berhasil terbangun dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membaca dari kitab Kejadian 6 ayat 13 sampai dengan 22. Kejadian 6 ayat 13 sampai dengan 22. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nah, saudara sekalian, yang patut digarisbawahi dari kisah Nabi Nuh dalam Kejadian 6 ini adalah yang ayat ke-22-nya tadi. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Tuhan Allah sudah memberikan deskripsi, instruksi, ya, kayak instruction manual begitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh Nuh? Ukuran-ukuran bahtera itu sungguh sangat detail diberikan kepada Nuh. Dan yang terpenting adalah bahwa Nuh taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, bukan? Dalam ayat 22 tadi, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Taat. Kunci pertamanya, saudara-saudara. Walaupun berat dan sepertinya tidak mungkin dilaksanakan, bahtera sebesar itu yang bangun hanya beberapa orang saja anggota keluarganya. Tetapi Nuh tetap taat dan beriman kepada Tuhan Allah.
Dan pada akhirnya, mujizat pun terjadi, di mana bahtera yang sangat besar itu pun akhirnya selesai dibuat. Contoh yang kedua, saudara-saudara, Gideon. Kita semua tahu, di dalam kitab Hakim-Hakim, Gideon bersama dengan hanya 300 orang prajurit Israel dapat mengalahkan ratusan ribu tentara Midian. Dalam keterbatasan ini, mereka masih mampu mencapai kemenangan. Mari kita bersama-sama membaca dari kitab Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai dengan 7. Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai dengan 7. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat bersama-sama dengan engkau itu daripada ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 2.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain daripada rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, memang Gideon berhasil mengalahkan bangsa Midian hanya dengan ke-300 orang tersebut. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, di sini kita bisa melihat unsur ketaatan Gideon dalam melaksanakan perintah Tuhan. Bangsa Midian jumlahnya besar, tetapi Tuhan malah menyuruh Gideon untuk terus mengurangi jumlah prajurit bangsa Israel yang boleh dibawa Gideon untuk memerangi bangsa Midian. Menarik untuk dibaca, saudara, di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 2 yang tadi kita baca. Dikatakan apa? Hakim-Hakim 7 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Perhatikan ini, jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi jelas ya, saudara-saudara sekalian, bahwa tujuan Tuhan menghendaki kita untuk taat dalam keterbatasan atau kekurangan itu adalah supaya jangan kita menjadi sombong, jangan kita menjadi angkuh karena merasa bahwa keberhasilan terjadi adalah karena kehebatan dan kemampuan yang kita miliki sendiri. Kalau segala sesuatunya kurang, kalau segala sesuatunya tidak kondusif, tetapi kita masih bisa berhasil, maka kita akan bisa beriman. Iman kita akan bertumbuh. Kita percaya bahwa itu adalah campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Amin ya, saudara-saudara sekalian. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa unsur ketaatan itu sangat-sangat penting. Saudara-saudara sekalian, masih banyak lagi contoh mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan di dalam hidup anak-anaknya. Contoh yang ketiga, Daud melawan Goliat. Kita semua tahu Daud yang relatif kecil ukuran badannya, apalagi jika dibandingkan dengan Goliat yang ukuran tubuhnya jauh lebih besar, seperti raksasa bahkan dari ukuran manusia rata-rata. Namun walaupun demikian, berkat pertolongan Tuhan, Daud mampu mengalahkan Goliat hanya dengan katapel yang kecil. Contoh yang keempat, janda di Sarfat. Ya, kita tahu ini dari kitab 1 Raja-Raja. Tepung dari seorang janda di Sarfat yang hanya tinggal sedikit, hanya cukup untuk satu orang saja, tapi dapat dilipat gandakan oleh karena mujizat Tuhan. Contoh lain lagi, minyak seorang janda bersama kedua anaknya yang terlilit hutang. Tetapi mereka dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, sehingga mampu membuat terobosan dan mampu melunasi hutang-hutang mereka.
Contoh lain lagi, saudara-saudara. Murid-murid Tuhan Yesus sendiri yang kemampuannya terbatas karena mereka hanya rakyat biasa, hanya nelayan, dan orang-orang yang kehidupannya itu sangat sederhana, tetapi dipakai secara luar biasa oleh Tuhan Yesus untuk menjadi alat kemuliaan yang ajaib. Tentu kita ingat bagaimana dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudus diturunkan ke atas murid-murid Tuhan Yesus. Dan setelah itu mereka semua dimampukan untuk melakukan banyak mujizat dan perkara ajaib dalam pelayanan mereka. Dan contoh terakhir, saudara-saudara, di mana Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang. Saudara sekalian, dalam kitab Markus 6 yang tadi kita baca, ada peristiwa di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan bermodalkan 5 roti dan 2 ikan. Saudara sekalian, dalam keterbatasan Tuhan dapat bekerja dan menyatakan mujizatnya. Dalam Markus 6 ayat 41 yang tadi sudah kita baca, tertulis apa, saudara-saudara? Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dari sudut pandang atau logika manusia, 5 roti dan 2 ikan itu tidak mungkin cukup, bukan? Untuk memberi makan 5.000 orang. Tetapi Tuhan Yesus mengajar kita untuk melihat keterbatasan dengan menggunakan mata iman. Dan bukan hanya dengan akal logikal belaka kita saja. Di tangan Tuhan, yang sedikit bisa menjadi cukup atau bahkan lebih dari cukup, berlimpah. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, janganlah kita berfokus pada apa yang kita miliki, tetapi kepada siapa yang kita andalkan. Tuhan Yesus yang kita andalkan sanggup melakukan hal-hal yang ajaib. Amin, saudara sekalian? Ya, kita amini ini bersama-sama. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal kedua yang perlu kita ingat bahwa sebagai murid-murid Tuhan Yesus, salah satu ciri yang harus kita miliki selain tadi yang pertama taat, adalah bahwa kita harus bisa bersyukur atau bisa mengucap syukur. Kita ingat bukan dalam contoh Markus 6 tadi, pada saat Tuhan Yesus mengadakan mujizat, mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi berlimpah untuk memberi makan 5.000 orang. Salah satu hal pertama yang dia lakukan adalah ia menengadah ke langit dan ia mengucap berkat atau mengucap syukur untuk apa yang sudah ada. Dia mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan yang sudah ada itu, sehingga bisa dilipat gandakan. Nah sekarang pertanyaannya, mengucap syukur itu kira-kira mudah atau sulit ya saudara-saudara? Tentu pada saat hidup kita sedang lancar-lancar aja, sedang diberkati dengan keberhasilan, baik itu pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, yang sakit disembuhkan, yang mencari pekerjaan mendapat pekerjaan yang baik. Tentu pasti mudah bukan untuk bisa merasa senang, bisa bersyukur. Mudah saudara-saudara. Tetapi bagaimana pada saat keadaan kita tidak sedang baik-baik saja? Apakah kita masih bisa bersyukur? Nah saudara-saudara, kuncinya adalah bahwa dalam hidup kita selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Bahkan di dalam saat-saat tertentu yang kita rasa berat pun selalu ada sesuatu yang kita bisa syukuri. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi, ya. Beberapa ilustrasi yang saya rentetin dalam sebuah cerita, ya. Ada seorang pria kaya. Dia memandang keluar jendela dan melihat seorang laki-laki mengambil sesuatu dari tong sampah. Lalu ia berkata dalam hatinya, "Syukurlah saya tidak miskin." Lalu orang miskin yang tadi itu memandang sekeliling dan melihat seorang pengemis telanjang di jalan. Ia berkata, "Syukurlah saya miskin, tetapi saya tidak menjadi pengemis." Lalu pria pengemis tadi memandang ke depan dan melihat ambulans yang membawa pasien. Mengatakan, "Syukurlah, walaupun saya ini miskin, pengemis, tapi saya nggak sakit." Kemudian orang sakit di rumah sakit melihat troli mengambil mayat ke kamar mayat. Ia mengatakan, "Syukurlah saya ini masih hidup, walaupun sakit, tapi masih hidup, bersyukur." Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat ya, ternyata hanya orang mati yang sudah mati saja yang tidak bisa bersyukur. Dalam Yesaya 38 ayat 18-19 dikatakan, "Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau."
Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup. Dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Hanya orang mati saja, saudara-saudara, yang tidak bisa mengucap syukur. Selama kita masih hidup, pasti ada hal yang bisa kita syukuri dan patut kita syukuri. Mengapa kita tidak bersyukur? Karena hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup. Apakah kita akan berbagi syukur dengan orang lain dan membiarkan mereka tahu bahwa Allah juga mengasihi mereka? Saudara-saudara, untuk memahami kehidupan yang sedang kita jalani ini, sesekali kita perlu berkunjung ke 3 lokasi ini, saudara-saudara. Rumah sakit yang pertama, kedua penjara, dan ketiga kuburan. Kenapa? Di rumah sakit kita akan memahami bahwa tidak ada yang lebih indah daripada kesehatan. Sebuah berkat. Di dalam penjara kita akan melihat bahwa freedom atau kebebasan itu adalah hal yang paling berharga. Another blessing atau berkat yang lain. Di kuburan kita akan menyadari bahwa hidup ini tidak berarti apa-apa, karena tanah yang kita pijak pada hari ini akan menjadi atap kita di esok hari. Hidup, kalau kita masih hidup hari ini, itu adalah karena berkat dan kasih kemurahan Tuhan semata. Saudara-saudara, karena itu marilah kita tetap rendah hati, jangan sombong, dan selalu bersyukur atas karunia Allah. Nah, untuk itulah saudaraku, selama kita masih diberi waktu dan kesempatan, perbanyaklah berbuat baik. Jangan suka menyakiti, jangan suka menghina orang lain. Hendaklah kita selalu bersyukur atas apapun keadaan kita. Kita selalu rukun dengan keluarga kita, tetangga kita, teman kita, sahabat kita. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil kembali ke pangkuan Bapa di surga. Saudara, dalam Markus 6 ini kita baca bahwa sebelum mujizat terjadi, sekali lagi, ya, saya ingatkan bahwa Tuhan Yesus itu mengucap syukur dan mengucap berkat. Jadi sangat penting dalam hidup ini untuk senantiasa mengucap syukur bahkan sebelum kita melihat hasilnya. Baik pada saat kita berkelimpahan atau berkekurangan, senantiasa ucapan syukur, karena pengucapan syukur kita inilah yang bisa dan akan merubah keadaan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah pada saat ini ada hal-hal dalam hidup saudara yang terasa terbatas atau sangat kurang? Kita merasa sangat terbatas, tidak mampu. Pergumulan tidak berhenti-hentinya berjalan. Mari, saya mengajak kita semua untuk mulai mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan jangan membatasi kuasa atau pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Percayakanlah semua kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepadanya. Maka Tuhan pun pasti akan bertindak. Mari kita selalu ingat akan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, kata mengasihi dalam ayat Roma 8 ayat 28 ini juga berarti apa? Berarti taat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah tandanya bahwa kita sungguh-sungguh mengasihinya. Kita taat dan kita bersyukur. Dengan demikian percayalah bahwa apa yang kelihatannya terbatas atau kurang dalam hidup kita ini dapat dipakai atau dirubah Tuhan untuk mengerjakan mujizatnya yang ajaib. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Selalu ada pertolongan di dalam Dia yang maha kuasa dan yang mengasihi kita. Selamat menjalani hidup yang taat dan dipenuhi dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati.